Rupanya kemarin tuh nggak bisa rekam karena pakai link. Kalau pakai link tidak bisa saya merekam. Bermasalah e-learning kemarin. Saya buka dari e-learning nih. Kalau pakai link agak susah dia. Oke, saya cari-cari nggak dapat. Langsung aja di layar sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa? Ini atas nama Bu Arti ya. Ada sini Bu Arti Susilawati. Ya, ada, Pak. Nah, jadi saya komentarnya lewat web ini ya. Kalau yang tugas 3 sudah dikumpulkan, ini belum semuanya saya download nih. Nanti saya cek lagi lah ya di e-learning siapa-siapa saja yang sudah upload. Nanti itu yang kita bahas. Ini satu untuk semua. Nanti kita banyak diskusi lah. Di mana kendala-kendala ibu-ibu atau bapak yang dalam menulis ini. Nah, bisa kita diskusikan. Jadi Bu Arti di sini dari atas ya implementasi metode Joyful Learning pada hasil belajar IPA di kelas 4 SD 1 Kandang Mukti. Oke, ini kalau judul bisa kita terima lah. Kalau mau para proses silakan. Kemudian Arti Susilawati penulis pertama, saya sendiri Muhammad Ali Akbar penulis kedua. Mahasiswa program studi PGSD boleh. Boleh mau ditambahkan FKIP boleh. Kalau gini boleh juga. Dosen PGMI saya ya. Ini direvisi ya, Bu Arti ya. Dosen program studi. Program studi atau dosen PGSD, PGMI boleh juga. Stay tepat tuan. Saya nampaknya jurnal yang saya kirimkan pada nggak dilihat ya. Yang saya share di awal. Web pertama itu ada afiliasi saya. Ini masih PGSD. Saya sekarang ini dosen stay tepat tuan PGMI kalau prodinya. Boleh dosen PGMI, boleh stay tepat tuan, boleh. Mau singkat misalnya stay tepat tuan aja, udah boleh. Nah, email pribadi. Saya lihat di e-learning ada yang pakai email di kampus, maunya pakai email pribadi aja ya. Karena email di kampus nggak tahu apakah bisa dibuka emailnya, nggak tahu juga. Ini tunggu saya cek dulu abstraknya ya. Abstrak masih kurang dari 150 nih. Di parafrase kembali ya Bu siapa? Bu Arti. Jadi kalau memang perlu catatan disiapkan catatannya kalau memang ini apa aja kekurangannya itu tadi afiliasi saya dosen PGMI. PGMI stay tapak tuan atau langsung stay tapak tuan boleh juga. Nggak perlu dosen. Mahasiswa penulis utama harus ditulis. Nggak perlu dosen boleh juga stay tapak tuan boleh. Terus PGMI stay tapak tuan boleh juga. Dosen boleh juga dihilangkan. Kalau mau ditambah. Jadi di sini tunggu sebentar ya. Saya takut mati nih, saya cas dulu laptopnya. Oke, ini untuk abstrak ini masih kurang ya. Dia minimal kalau sesuai dengan panduan
150 kata. Minimal. Kalau bisa lebih. 150 sampai 200. Nah, tengah-tengah lah. 160, 170. Jadi parafrase lagi penelitian ini. Jadi dalam abstrak ini saya sampaikan kembali, dia harus kalau mau cantumkan latar belakang silakan. Permasalahan-permasalahan di sekolah yang Anda teliti. Kemudian tujuannya. Jadi tidak dia ada tujuan penelitian langsung boleh. Nah, di sini tujuan penelitiannya ada sini ya. Mengerti data realitas apakah efek. Nah, bahasanya ini masih rancu, penulisannya juga tanda titik. Jadi saya bacakan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh implementasi metode joyful learning pada pembelajaran. Nah, ini ada dua nih. Ada ilmu, I-nya dua nih, double I. Pengetahuan alam di SDN, nanti diperbaiki tuh huruf-hurufnya. LS Garut pada beberapa materi atau pokok. Nah, ini titiknya ini nggak pas ini. Tadi ada spasi, setelahnya ada spasi. Jadi materi pokok tidak ada spasi, titik, baru spasi. Nah, kemudian setelah kata titik, itu huruf besar. Ini hal kecil yang harus diperhatikan juga nih. Biasanya kalau di laptop ini otomatis, nggak tahu nih kok kecil ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data realitas. Apakah? Jadi saya masih ini nih, hasilnya pun belum ada ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini harus selaras nih ini. Jadi abstrak ini kalau kita baca itu secara keseluruhan situ ada hasilnya, ada pembahasannya di sini. Nah, apa pembahasan di sini hasilnya apa? Jadi nggak dijelaskan secara detail, hanya secara apa namanya itu penguraian. Jadi masih ini. Coba diperbaiki abstraknya lagi, Bu Karti. Dan pendahuluan latar belakang, nanti masalah-masalahnya apa. Dan juga di pendahuluan ini setidaknya ada referensi kita. Di sini satu pun nggak ada referensi nih. Nah, jadi referensi buku bacaan kita dilampirkan kalau mau pakai cuma satu nih di sini. Fitri dan Sakmal. Nah, referensinya dilampirkan juga nih. Coba saya lihat daftar pustakanya. Langsung kita coba dulu ya. Ada nggak daftar pustakanya sini? Nah, padahal daftar pustakanya banyak sini. Jadi cuma satu di pendahuluan ini harus dijelaskan juga. Dilampirkan juga dari mana ini Ismail 2016. Kalau mau pakai aplikasi boleh juga aplikasi Mendeley. Nah, nanti cara penggunaan aplikasi Mendeley silakan dicari di YouTube. Nah, menginstal Mendeley di laptop atau di komputer silakan. Jadi harus sinkron ini referensi yang dipakai pada pendahuluan sama daftar pustaka harus sinkron. Ini kayaknya nggak sinkron ini. Mungkin ya. Nah, di sini saya lihat Rusman 2016. Sedangkan di pendahuluan Ismail. Nah, nggak sinkron kan? Nampak Bu Arti? Bu Arti? Nampak enggak Iya, tulisan Anda? Halo Ibu. Iya, halo Pak. Ya, nampak kan yang saya jelaskan itu?
Jadi pada ini referensinya kurang sinkron. Jadi tolong disinkronkan ya. Nah, ini satu untuk semua ya. Nanti yang lainnya bisa kebagian. Metodologi penelitian. Metode eksperimen. Nanti kalau untuk penelitian, boleh dicantumkan kapan penelitiannya, boleh tidak. Biasa kalau untuk penelitian itu 2 bulan dia. Kalau mau dicantumkan April sampai Mei gitu. April itu observasi, Mei langsung ini. Nah, biasanya itu untuk penelitian itu, sebuah penelitian di sekolah, minimal itu 2 bulan. Kalau mau dicantumkan, silakan. Ya, kalau untuk metode penelitian, silakan nih eksperimen. Jadi harus tahu penelitian eksperimen itu bagaimana, harus tahu. Jadi dia eksperimen itu kalau tidak salah praktek dia. Hasil pembahasan. Ada pretest. Inilah saya bingung nih. Di apa namanya? Metode penelitian eksperimen kuantitatif. Sedangkan di hasil kok ada siklus. Nah, ini jadi harus tahu metode eksperimen itu apa-apa saja. Ya, berarti harus sinkron ini. Metode kalau mau pakai siklus itu metode penelitian tindakan kelas PTK. Nah, kok di sini eksperimen, sedangkan di hasil pakai siklus. Jadi boleh ini dijelaskan, boleh tidak di kapan kita pelaksanaan siklus ini, siklus 1, prasiklus, silakan saja. Nah, kalau mau cantumkan. Tapi itulah penelitian enggak tidak hanya 1 hari saja. Dia ada namanya berulang-ulang dia. Ya, siklus itu minimal 2, bisa 3, tergantung. Kalau udah tercapai hasil yang diinginkan 3 siklus, ya udah 3 siklus. Nah, jadi untuk PTK ini, saya tanya dulu berarti ini metodologinya eksperimen atau bagaimana nih? Di sini metode penelitian. Nah, ini eksperimen. Berarti Iya, Pak. metode penelitiannya itu, metode penelitiannya jenis apa nih? Eksperimen apa jenis PTK? Penelitian tidak kelas. Jadi harus jelas, harus Kalau paham kita. jenisnya penelitian tindakan kelas, Pak. Jadi ini harus dirubah nih ya. Nanti dijabarkan sini. Penelitian kelas itu apa-apa saja, yang mendukungnya apa saja. Di metodologi penelitian ya. Jadi harus sinkron. Nanti ini untuk hasil prasiklusnya ditambahkan lagi. Ini kan langsung ke siklus 1 nih. Ada sini prasiklusnya. Sebelum siklus 1 ada namanya ibaratnya observasi awal. Nah, kemudian siklus 2 dijelaskan sini. Dijabarkan lagi dari tabel.